sales paling susah dalam dunia distributor adalah sales grosir. Oke teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Kembali di channel YouTube Sales Magic, Rajanya Jualan. Di video kali ini saya ingin ngomongin spesifik mengenai sales grosir ya. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan ya, kalau misalnya kamu seorang sales juga, di tempat kamu bekerja di distributor, itu kan ada beberapa tim sales, dari sales motoris, sales TO, sales STF, dan sales grosir. Dan yang ditunjuk untuk menempati menjadi seorang sales grosir itu adalah orang yang bisa dibilang lebih dalam hal kepandaian dia dalam berkomunikasi, terus lebih dalam kepandaian dia dalam membuat laporan dan lain-lainnya ya. Karena memang untuk menjadi seorang sales grosir itu nggak semudah menjadi sales motoris ya. Jadi sales grosir sama sales motoris itu susah. Sales grosir teman-teman, saya akan jelaskan dengan detail, kalian nanti bisa berpendapat di video ini. Nah, mungkin bagi teman-teman akan membantah pernyataan seperti ini, Mas, lebih susah jadi sales motoris, Mas, karena harus masuk ke area-area yang jalannya itu susah ya, harus bertemu sehari minimal 20 orang dengan karakter yang berbeda. Sedangkan sales grosir hanya bertemu ya 3 sampai 10 grosir lah maksimal ya. Nah, ini mungkin kalian ada yang berpikir seperti itu, tapi akan saya jelaskan faktanya ya. Karena saya sendiri juga pernah menjadi seorang sales grosir, dan sekarang pun saat saya menjadi distributor, saya juga mengcover grosir dan beberapa induk grosir. Nah, jadi yang pertama, tantangan menjadi seorang sales grosir ya. Mungkin memang kita itu memasuki toko itu sehari paling 3 sampai 5 lah, 10 itu maksimal 10 ya. Nah, tapi kita itu benar-benar ada beban tersendiri teman-teman, ada tantangan tersendiri lah lebih tepatnya. Jadi yang pertama, kalau kita nyales ke retail, ke warung sama ke grosir itu beda teman-teman. Yang pertama gini, karena grosir itu biasanya melakukan pembeliannya itu dalam jumlah yang banyak, dalam kuantiti yang banyak, dan rata-rata pemilik grosir ya rata-rata itu adalah Chinese ya, Cina. Dan untuk melakukan transaksi dengan orang Cina itu memang kalau saya sendiri itu bisa dibilang ada beberapa trik yang harus kita lakukan ya. Seperti misalnya kalau misalnya owner dari grosir udah nggak suka sama kita bawa produk apapun itu ya, produk yang laku sekalipun nggak akan dibeli teman-teman ya. Jadi otomatis untuk menjadi seorang sales grosir, attitude kita itu harus terus diperbaiki ya. Supaya apa? Supaya grosir itu, ownernya itu mau menerima kita, dan kalau kita udah diterima baru kita bisa memasukkan produk kita ya. Itu yang pertama teman-teman. Jadi tantangannya itu agak susah ya, walaupun kunjungan tokonya lebih sedikit tapi tanggung jawab kita agak susah ya. Nah, kalau misalnya kamu kerja di distributor ya, kalau misalnya nih sales motoris nih, ada terjadi loss outlet, ini biasanya di hari Senin itu yang ngambil 20 toko. Loh, ini ada 3 toko yang 3 minggu di follow up kok nggak melakukan repeat order. Itu nggak masalah, kamu bisa cari toko lain, NOO, itu bisa. Tapi kalau grosir, kok ini ada grosir yang stuck satu aja teman-teman, wah itu dicecar pertanyaan banyak banget sama Kadepo, sama supervisor ya. Jadi kalau grosir itu tantangannya lebih ini teman-teman, lebih dahsyat lagi, karena dituntut nggak boleh loss outlet ya. Karena apa? Kehilangan satu grosir aja ya, ini omset kita turunnya parah banget teman-teman ya. Karena grosir pengambilannya banyak, nggak, kalau dalam dunia rokok nggak cuma ngambil 1-2 slop, tapi bisa kartonan, bisa puluhan karton ya, bisa 10, 20, 30 karton teman-teman ya. Itu untuk grosir yang udah jalan. Lah kalau kita kehilangan mereka nggak order lagi kita, habislah kita teman-teman ya. Maka dari itu yang ditunjuk sebagai sales grosir adalah orang yang memiliki komunikasi ya, ilmu komunikasi yang lebih handal ya dari teman-teman yang lainnya. Itu kualifikasinya seperti itu ya, yang pertama. Terus tantangan yang kedua ya, selain kita nggak boleh loss outlet, attitude kita harus bagus ya. Dan yang kedua, susahnya itu gini teman-teman, kita itu dituntut untuk menjalankan program perusahaan dan kita
nggak boleh gagal ya. Misalnya nih, ini ada program cutting press, ini ada program minimal pembelian sekian dapat potongan sekian. Nah, itu kita dituntut harus berhasil teman-teman. Kalau misalnya kita nggak berhasil ya, banyak toko yang nggak mau join sama program distributor, itu resikonya juga di kita teman-teman ya. Resiko terburuknya kita bisa dipecat, di downgrade, ya udah kamu jadi sales motoris lagi, seperti itu ya. Jadi mungkin seperti itu ya teman-teman. Dan walaupun memang kunjungan tokonya sedikit, tetapi kadang antrinya itu bisa lama banget teman-teman. Apalagi nih kalau misalnya ada sales jarum super, wah itemnya banyak banget, sampo ramail, belum sales wings food, wah itemnya banyak banget. Kita nunggunya itu bisa berjam-jam teman-teman ya. Jadi menunggu itu juga sebuah pekerjaan yang melelahkan teman-teman ya. Sales grosir itu antrinya bisa berjam-jam. Kalau sales motoris ya antrinya paling lama ya 15 menit ya. Dan itu pun masih bisa kita sela ya. Biasanya datang ke toko, terus pemilik grosirnya pemilik tokonya, oh masnya yang bawa Aspro ya misalnya, ya udah mas satu slot. Jadi bisa di multitasking sama si pemilik tokonya. Tapi kalau di grosir nggak bisa. Orang lagi sales wings datang, kita datang didiemin teman-teman. Kenapa? Karena pemilik grosir itu fokus ya, fokus untuk yang menyelesaikan satu sales dulu, karena itu adalah transaksi dalam jumlah besar ya, puluhan bahkan ratusan juta. Jadi harus membutuhkan fokus yang tinggi lah, seperti itu. Dan yang terakhir ya, kalau misalnya kok distributor itu nggak mencapai target, orang pertama kali yang dievaluasi adalah sales grosir. Karena sales grosir itu adalah penyumbang 70% omset ya. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin video ini bisa sedikit memberikan kita pengetahuan mengenai dunia sales, khususnya sales grosir ya. Tapi ya ada tapinya. Walaupun sales grosir itu susah, tapi kalau misalnya kita sudah terbiasa ya, kita bisa banyak mencapai deal ya, kita bisa melakukan presentasi yang baik, dan akhirnya grosir itu mau mengambil program atau promo yang kita tawarkan, insentifnya juga nggak main-main teman-teman, bisa sampai puluhan juta ya untuk satu bulannya ya. Jadi intinya tetap ujung-ujungnya semua sales itu dituntut untuk mencapai target penjualan. Tapi untuk sales grosir memang ya seperti yang saya ceritakan di video ini, itu untuk kualifikasinya seperti itu ya. Jadi gimana? Kamu suka nggak? Atau kamu kepengen nggak menjadi seorang sales grosir? Atau mungkin ada sales grosir yang nonton video ini, bisa tulis komentar di video ini. Oke, mungkin seperti itu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. See you next time. Sampai berjumpa di video selanjutnya.